Perubahan struktur ginjal karena aktivitas hormonal pada ibu hamil, tekanan uterus, dan meningkatnya volume darah. Ginjal akan bekerja ekstra keras dalam menjaga keseimbangan cairan dan mengeluarkan zat sisa. Selama kehamilan, kandung kemih tertekan oleh pembesaran uterus, sehingga menyebabkan perasaan yang tidak tertahankan untuk membuang air kecil, walaupun kandung kemih hanya terisi sedikit urin. Perubahan fisiologis pada sistem urinaria merupakan fisiologis normal yang terjadi pada masa kehamilan. Peran bidan di sini dapat membantu para ibu hamil yang mengalami kesulitan dalam mengatasi perubahan yang biasanya muncul selama masa kehamilan. Selama kehamilan, ibu akan mengalami perubahan anatomi fisiologis pada sistem organ tubuhnya, termasuk sistem pencernaan atau gastrointestinal. Perubahan-perubahan pada sistem pencernaan ibu hamil tersebut meliputi perubahan pada rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, duodenum, usus besar, dan rektum. Perubahan fisiologis yang terjadi pada masa kehamilan ini akan menghasilkan tanda klinis yang mirip dengan penyakit liver. Contohnya seperti eritema palmaris dan 11 feeder angiomata yang akan segera hilang pada saat setelah melahirkan. Perubahan pada sistem endokrin yang ikut serta dalam pertumbuhan dan perkembangan ibu dan janin. 1. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal tidak meningkat pada masa kehamilan, namun telah ditemukan adanya peningkatan zona fasciculata. Pada trimester kedua akan ditemukan peningkatan pada kortikosteroid binding globulin dan akan meningkat 2 kali lipat pada saat usia kehamilan. Pada masa awal kehamilan, estrogen dan progesteron akan menyebabkan sel islet semakin besar, hiperplasia pada sel beta, sekresi insulin, dan meningkatnya sensitivitas jaringan perifer terhadap insulin. Semua itu akan menyebabkan keadaan anabolik dan akan berhubungan dengan adanya peningkatan penggunaan terhadap glukosa, penurunan glukogenesis, dan meningkatkan penyimpangan glikogen. Perbesaran ini mungkin akan berpengaruh pada kebutuhan darah terhadap kelenjar pituitari, terutama mengingat tingginya risiko pada perdarahan yang banyak pada saat postpartum. Peningkatan vaskular dan histologikal kelenjar tiroid akan ditemukan pada keadaan hiperplasia folikular. Meskipun perkembangan goiter bisa saja terjadi pada masa kehamilan, bergantung pada kondisi yang abnormal dan seharusnya dapat dievaluasi sebelumnya.